Mohon penjelasan tentang relevansi atau keterkaitan Quran Surat Maryam ayat 26 dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayat tersebut apabila dibandingkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang lazim disampaikan oleh ustadz-ustadz lain ketika menyampaikan dalil tentang puasa bulan Ramadan, Ustadz. Tampaknya kamu membaca tidak memperhatikan. Coba dibaca lagi itu, pengertian asyam. Hari itu udah ngerti itu kamu. Ya dibaca nomor 1 itu. 1. Pengertian asyam atau puasa. Asyam atau as-saum menurut lughah atau bahasa artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Sesungguhnya aku telah bernadar akan berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Ya, udah paham belum? Jadi asyam atau puasa dari pengertian bahasa. Kalau dilihat dari pengertian bahasa itu artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Ya, menahan diri dari melakukan sesuatu. Pada ayat ini diterangkan inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernadar untuk Tuhanku yang Maha Pengasih dengan puasa. Ya, puasa. Lah puasa, wujudnya puasa ini bukan tidak makan, tidak minum, tapi falan ukalimal yauma insiya. Saya tidak berbicara dengan siapapun, dengan tidak berbicara dengan manusia. Ini puasa. Ya, artinya menahan diri tidak berbicara, itu puasa. Puasa dalam arti bahasa. Menahan diri. Pemuda juga begitu. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsan lil farj. Wa illam yastati' alaihi bisawm. Puasa. Wahai pemuda, kalau kamu sudah berkemampuan dan berkeinginan kawin, nikah, segeralah nikah. Wa illam tastati' wa illam yastati' fa alaihi bisawm. Tapi kalau sekiranya kamu belum ada kemampuan, maka adalah kamu berpuasa. Mau nikah belum ada kemampuan, baru ada kemauan, maka puasa. Puasa di sini artinya apa? Menahan diri, diampet sih gitu loh. Tunggu nanti kalau sudah ada kemampuan baru saya nikah. Nah, itu namanya berpuasa dari pengertian bahasa, artinya menahan diri. Apa menahan diri tidak berpuasa, atau menahan diri tidak nikah dulu, atau menahan diri apa saja. Nah itulah pengertian bahasa. Adapun dalam surat Al-Baqarah 83 tadi, itu puasa, ya, diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini siam puasa dalam arti syarak, dalam arti agama. Itu terus urainya sudah dijelaskan, puasa di sini diwajibkan seperti diwajibkan orang-orang dahulu berpuasa, menahan diri dari makan, dari minum, dari berkumpul suami istri dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu namanya puasa dari pengertian syarak, dari pengertian syariat agama. Apalagi Brosur halaman 6. Potongan surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah boleh tidak berpuasa, wajib membayar fidyah. Berkenaan dengan ayat tersebut,
Mohon dijelaskan lagi surat Al-Baqarah ayat 184, wajib membayar fidyah. Caranya membayar fidyah itu bagaimana Ustadz? Soalnya istri saya puasa tahun kemarin melahirkan dan nifas. Mohon penjelasan berapa hari istri harus membayar fidyah dan di mana harus dibayarkan. Apakah membayar fidyah itu harus memberi makan sehari 3 kali atau sekali saja Ustaz? Berapa hari harus membayar fidyah, berapa hari puasa. Orang yang nifas, orang yang datang bulan diharamkan berpuasa. Sebagai gantinya puasa di hari lain. Jadi orang nifas itu tidak boleh berpuasa, sebagai gantinya fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nanti puasa pada hari yang lain. Ya, ini selamat datang para kiai-kiai dari mana itu? Dari Banyumas. Ya, dari Banyumas beliau. Moga-moga ya kan Pak. Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari jam berapa datang? Oh, dari malam. Oh, ini Pak Siti. Alhamdulillah. 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 Aduh Pak, silakan dulu. Baik, tadi apa yang ditanyakan? Kita lanjutkan Dit. Tentang fidyah tadi Ustaz. Fidyah, Ya. itu sudah dijelaskan. Fidyah itu fidyatun ta'amum miskin. Jadi fidyah itu memberi makan orang miskin. Sasarannya orang miskin, tidak pada yang lain. Memberi makan orang miskin apa yang dimakan setiap harinya oleh dirinya. Ya, kalau dirinya sehari makan 2 kali ya beri makan. Orang miskin itu 2 kali. Kalau dirinya makannya 3 kali sehari, beri makan orang miskin itu 3 kali sehari. Nah selama berapa hari? Selama puasa yang kamu tinggalkan. Jadi kalau tadi ditanyakan orang haid, orang nifas, orang haid dan nifas itu diharamkan berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Puasa yang ditinggalkan mengganti puasa di hari lain. Itu tidak boleh diganti fidyah, enggak boleh. Lah yang membayar fidyah ada lagi. Ayat lanjutannya tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Adapun orang-orang yang merasa berat berpuasa, walaupun kalau dipaksa-paksa ya kuat tapi rekoso sekali, berat sekali. Itu boleh tidak puasa, ya. Tapi tidak mengganti, puasanya diganti selama yang ditinggalkan dengan memberi makan kepada orang miskin. Nah, seberapa banyak? Sebanyak hari yang kamu tinggalkan, ya. Setiap hari memberi makan seperti yang dimakan dirinya setiap harinya. Itu, dan tidak boleh disasarkan pada orang lain, itu khusus miliknya orang miskin. Itu mengenai fidyah. Jadi orang itu boleh meninggalkan puasa, malah ada yang wajib meninggalkan puasa. Bagi orang yang meninggalkan puasa, gantinya berbeda-beda. Orang sakit, orang musafir itu boleh tidak puasa, ya. Tapi gantinya mengganti puasa di hari lain. Orang yang berat mengerjakan puasa, termasuk ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, kalau digunakan puasa dengan kehamilannya, dengan menyusui anaknya terasa berat, ya boleh tidak puasa. Nah, nanti gantinya pada hari lain tidak puasa, tapi memberi fidyah. Fidyah tidak harus hari lain, saat itu tidak puasa, kalau memang sudah ada saat itu bisa diberikan fidyah. Ya, indah kan Islam itu? Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah memberi kemudahan, maka kalau puasa merasa sangat berat tidak dipaksakan. Tidak usah puasa, bayar fidyah saja. Nah siapa yang termasuk berat? Tadi sudah diterangkan, ya orang-orang yang memang pekerjaannya berat. Atau
ibu-ibu yang sedang hamil atau ibu-ibu yang menyusui atau orang usia yang sudah sangat lanjut, orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, itu kalau memang digunakan puasa merasa berat sekali walaupun dipaksa-paksakan ya kuat tapi terasa sangat payah, itu boleh tidak puasa dengan memberi fidyah. Apalagi? Brosur halaman 10 di surat Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Dan makan minumlah sehingga nyata kepadamu benang putih daripada benang hitam yaitu fajar. Apakah kita kalau bangun sahur kesiangan sehabis sholat subuh langsung makan sahur, apakah itu sudah dinamakan masuk waktu sahur, Ustaz? Baiknya jangan bangun subuh, bangunnya duha. Begitu sholat subuh, itu lagi kan, nah bangun duha, sahur. Tapi nggak usah puasa. Nah, kamu tidak membaca dari awal. Mestinya tahu kan, puasa itu dimulai dari fajar subuh sampai terbenam matahari. Lah kalau sudah subuh kok baru sahur itu gimana? Ya. Terus kamu ambil dasar hadis ini tidak pas. Maka itu ya Islam itu perlu dikaji. Kamu membaca sendiri walaupun sudah ditunjukkan hadisnya enggak paham gitu kok. Hadisnya di situ menerangkan. Ya, makanlah, minumlah sehingga nyata kepadamu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Lah kok diartikan bar subuh makan iki piye? Padahal hadisnya wis cetok. Nah, maka perlu ngaji. Kalau tidak ngaji kamu nanti merasa bisa mempunyai dasar hadis itu terus nggo dakwah nerangke nek bar subuh makan. Kan tersesat itu ya. Jadi maksudnya ini apa? Zaman dahulu kan belum semaju sekarang. Sekarang sudah ada jam, sudah ada listrik, sudah. Dulu itu kalau kan listrik tidak ada, sekarang nggak ada. Ya, mungkin di desa-desa pelosok sana juga masih ada. Masih ada yang belum pakai listrik ada. Nah untuk membedakan ini malam dan fajar itu jam tidak ada. Ya, listrik ya ada, jadi gelap. Maka Nabi kita mengatakan kalau kamu ragu, ini masih waktu sahur boleh apa tidak, kamu keluar, ambil benang putih. Benang putih. Benang loh ya, bukan tali kapal. Benang. Benang yang biasa untuk jahit itu loh. Yang putih. Kalau nanti benang putih kamu lihat masih hitam, berarti masih gelap, masih boleh makan. Tapi kalau benang putih tadi kamu lihat sudah tampak putih, nah itu berarti sudah fajar, tidak boleh makan sudah mulai puasa. Ya aslinya benang itu putih. Saudara mau makan sahur, belum ada jam dan gelap gak ada, ini masih boleh. Ya, lihat saja benang, ambil benang yang putih warnanya, bawa ke tempat yang gelap itu malam ya, Ternyata dilihat putih tadi masih kelihatan hitam, berarti masih gelap, masih boleh makan sahur. Tapi kalau benang putih tadi kelihatan sudah putih, berarti sudah fajar dan tidak boleh makan sahur. Itu maksud hadis itu begitu, jangan bar subuh lagi makan. Subuh itu sudah fajar. Apalagi? Mohon dijelaskan apa hukumnya apabila kita masih mengamalkan doa-doa yang dhaif tersebut, apakah pahala puasa kita berkurang, Ustaz? Lah kalau dahulu puasanya seperti itu karena tidak tahu, ya dalil doa sesudah puasa, ngertinya diajari gurunya dulu ya seperti itu, ya udah amalkan. Nah sekarang sudah ditunjukkan di situ, doa puasa itu yang diterangkan banyak hadis ini, semuanya boleh dikatakan dhaif. Ada beberapa aja yang sahih
bisa dipakai. Lah mestinya kalau orang yang mengetahui kalau hadis do'if itu diragukan kebenarannya, ya hadis do'if itu diragukan ini apa soko Nabi tenan apa tidak, lah gitu, maka ragu. Kalau dari Nabi betul pasti benar, tapi yang dikatakan do'if mungkin palsu, sebetulnya itu bukan dari Nabi tapi dikatakan dari Nabi. Nah kita asal ada tulisan Arab punya qala Rasulullah kan hadis itu kan. Mana qala Rasulullah. Padahal yang nulis qala Rasulullah itu bisa pemalsu hadis. Ya. Bisa orang yang pura-pura tidak pernah ketemu Nabi bilang ketemu Nabi. Nah itu maka hadis ada tingkatan-tingkatan. Kalau hadis ditunjukkan sahihnya, tunjukkan hadisnya. Saudara tetap memakai yang dhaif ya silahkan. Ini majelismu dibuka. Ini loh, kalau memang kamu mau beribadah yang benar berdasarkan ya dalil-dalil yang sahih yang benar, ini hadisnya. Kalau yang lain tadi dhaif masih kamu sukai, dhaif lah hadis. Ya sudah. Wong kita juga tidak memaksa kamu harus pakai ini, hanya ini di belakang. Masih ilmu, ini dhaif, ini yang sahih, ini yang hasan. Silahkan mau pakai yang mana silahkan. Saya sudah tahu yang sahih berdasarkan, tapi saya suka yang dhaif, ya silakan. Siapa yang memaksa ya? Apalagi? Saya seorang pekerja buruh kasar, tebang tebu. Kebetulan sekarang sudah mau masuk bulan puasa, pekerjaan belum selesai. Apakah saya boleh meninggalkan puasa dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan? Misalkan boleh, kewajiban saya mengganti puasa di bulan lain atau membayar fidyah, Ustaz. Lah kamu tidak puasa tadi karena apa? Ya? Karena rekoso berat menjalankan puasa dengan pekerjaan itu termasuk yutiqunahu. Termasuk orang yang rekoso menjalankan puasa. Kalau yutiqunahu bukan faidatu min ayyam min ukhor, tapi walaladina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, memberi fidyah. Di fidyah orang miskin. Ya. Nah saya sendiri ya miskin tuh. Saya tidak tanya kok. Hanya kamu tanyakan kalau kamu bekerja berat, bekerja keras untuk puasa rekoso, ya gantinya fidyah. Walaupun kamu nebang tebu kalau untuk puasa ya tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Perkara terasa lapar ya biasa, wong poso ya lapar. Kadang haus ya, wong puasa haus kan biasa. Tapi bisa ditahan biasa saja, tidak merasa berat rekoso gitu loh. Itu tidak boleh tidak puasa. Tapi kalau terasa berat sekali sehingga biasanya kamu tebang tebu dapat sekian lari itu tebu itu. Bareng poso baru setengah aja sudah lempoh, ngiler terus. Nah itu berarti kamu berat. Bareng minum makan giat lagi, nah itu berarti kamu berat itu puasa. Nah itu boleh tidak puasa tapi mengganti dengan fidyah. Ya, indah toh Islam itu. Tidak sulit. Kalau berat Allah beri jalan keluar. Tidak dipaksa harus. Itu enggak diberi jalan keluar. Rukhsah namanya. Apalagi? Saya mempunyai penyakit alergi debu yang sering menyebabkan hidung saya hampir setiap harinya mengalami pilek atau flu dan tersumbat. Untuk meringankan hidung saya yang tersumbat tersebut, saya disarankan oleh dokter untuk menghirup Vicks inhaler untuk meringankan hidung saya yang tersumbat karena pilek atau alergi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah menghirup Vicks inhaler melalui hidung untuk meringankan pernapasan atau hidung yang tersumbat membatalkan puasa? Bagaimana tuntunan mengenai hal ini, Ustaz? Mohon tausiahnya. Itu ada yang berpendapat batal. Tapi kalau dilihat adanya yang namanya batal itu makan, minum, bersetubuh dengan sengaja kan itu kan. Nah itu kalau lewat hidung kan tidak minum kan. Minum itu lewat mana? Mulut.
Nah, kalau orang yang asmanya kambuh disemprot dengan apa itu? Kan ada tuh ya suruh mama bawa semprotan kalau agak kambuh semprot yang telae. Wah, sudah lah itu batal. Ya. Nek ngambu minjem lewat hidung ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, tapi kalau dalil yang membatalkan itu dalilnya tidak ada. Yang membatalkan itu makan, minum, tubuh sama suami istri dengan sengaja, gitu loh. Makan minum termasuk merokok. Karena merokok kan juga lewat mulut toh. Lah ngakali terus kamu ngerokoknya lewat hidung. Jadi ora diakap lewat mulutnya dilebok irung, serotannya yang gue irung. Nah itu orang itu namanya mengakal-akali hukum. Tidak wajar, ora enek wong ngerokok lewat hidung ini ora apa ngedan apa enak.